selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan dipermudahkan dalam segala urusan-urusannya. Kembali lagi bersama saya di channel Herjinata, konten yang membahas tentang cerita misteri, mistis, mitos, dan sejarah. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang 7 tempat yang diduga menjadi lokasi film KKN Desa Penari yang dihuni makhluk halus dan penuh misteri. Langsung saja kita menuju ke videonya, dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Ada 7 tempat yang diduga menjadi lokasi film KKN Desa Penari. KKN Desa Penari menjadi salah satu film horor terlaris di pertengahan tahun 2022 ini. Bagaimana tidak? 3 minggu penayangannya sudah mencapai 7 juta penonton. Film horor satu ini diangkat dari cerita unggahan Simple Man di media sosial Twitter pada pertengahan Juli 2019 dengan judul yang sama. Sebagian besar penonton pun bertanya-tanya di mana sebenarnya tempat lokasi syuting dari film KKN Desa Penari. Tak sedikit yang menduga dan menerka-nerka tempat-tempat dari lokasi syuting itu sendiri. Lantas, tempat mana saja yang diduga sebagai tempat lokasi syuting film KKN Desa Penari? Langsung saja kita simak, mari kita bahas bersama-sama lokasi yang ada yang digunakan oleh film KKN Desa Penari. Yang pertama adalah Rowo Bayu. Rowo Bayu termasuk lokasi bersejarah bagi warga Banyuwangi. Tempat satu ini berbentuk danau, di mana kabarnya Rowo Bayu dilarang digunakan untuk mandi. Pasalnya, Rowo ini memiliki dasar tanah yang berjenis lumpur, sehingga siapapun yang tenggelam di dalamnya akan sulit untuk kembali lagi ke permukaan. Tak hanya itu, ada pula peringatan yang tidak boleh mengitari rawa dengan bolak-balik alias cukup hanya sekali putaran saja, dan dilarang mengambil ikan. Tempat ini mitosnya terdapat kepala ular, dan orang yang nekat mancing di sana maka akan meninggal. Rowo Bayu sendiri dikelilingi hutan pinus yang sangat lebat. Dan lokasi yang kedua adalah Alas Purwo. Alas Purwo saat ini menjadi taman nasional yang letaknya berada di Kecamatan Tegalimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Banyak yang menyebut Alas Purwo konon termasuk kerajaan jin, di mana semua makhluk halus berkumpul. Banyak juga yang percaya jika ada orang tersesat di dalamnya, maka dijamin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Walaupun berhasil keluar, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kesialan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah Alas Dadapan. Alas Dadapan termasuk salah satu hutan yang ada di perkampungan warganya. Uniknya, perkampungan ini terletak pada susunan gang-gang kecil yang terhubung satu sama lain. Di dalamnya terdapat pula satu jalan yang cukup besar yang digunakan untuk menuju ke desa Pondok Nongko dan desa Sukojati. Tak hanya itu, di perbatasan menuju desa Kaduyunan terdapat banyak perumahan dan sebuah rest area yang bernama Istana Gandrung. Hutan D yang disebut dalam cerita yang viral itu banyak diduga merupakan hutan dadapan
yang letaknya berada di Kabupaten Bondowoso. Dan yang keempat adalah Alas Gumitir. Gunung Gumitir termasuk sebuah gunung di perbatasan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Lokasi tepatnya ada di Kecamatan Silo dan Kecamatan Kalibaru. Beberapa masyarakat ada yang menyebutkan terdapat pasar gaib di sana. Bukan hanya itu, ada juga sebuah patung penari gandrung yang termasuk tari tradisional Banyuwangi. Patung tersebut menambah kesan horor di jalan yang membelah hutan itu. Konon katanya, tangan patung tersebut bisa berubah posisi dengan sendirinya. Ada juga yang menyebutkan bahwa patung tersebut dijaga oleh sosok perempuan berambut panjang yang mengenakan kebaya. Dan yang kelima adalah Keraton Macan Putih. Tempat wisata satu ini terletak di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Kabarnya beberapa abad lalu lokasi ini juga digunakan sebagai ibu kota Kerajaan Blambangan. Keraton Macan Putih sendiri menyimpan cerita mistis yang dapat menguji nyali siapapun. Penduduk sekitar masih menganggapnya sakral lantaran dipercaya sebagai tempat Prabu Tawang Alun Moksa atau menghilang kembali ke sisi Tuhan. Dan yang tertinggal hanyalah seekor macan putih gaib yang dikenal sebagai penjaga tempat ini. Dan yang keenam adalah Goa Istana. Goa Istana berada di Alas Purwo yang dulu sempat dijadikan tempat semedi Bung Karno. Di goa ini terjadi pertemuan antara Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Menurut beberapa paranormal, goa ini dijaga oleh dua prajurit yang dipercaya sebagai pusat dunia gaib Alas Purwo. Hingga saat ini, goa ini bisa dijadikan tempat meditasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah. Desa ini dikenal sebagai salah satu pusat gandrung, yakni tarian tradisional Banyuwangi. Di Desa Kemiren juga terdapat upacara Ider Bumi yang memiliki mitos menceritakan tentang Barong Tuwek Kemiren dan keberadaan Buyut Cili sebagai danyang atau roh yang mendiami Desa Kemiren. Barong Tuwek dan Buyut Cili begitu dihormati lantaran memiliki cerita yang sangat sakral. Buyut Cili memiliki petilasan sebagai bentuk pengingat untuk masyarakat bahwa Buyut Cili benar-benar ada. Upacara Ider Bumi diyakini oleh masyarakat Desa Kemiren dan menjadi upacara tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 2 hari raya umat Islam. Percaya atau tidak percaya dikembalikan kepada kepercayaan diri kalian masing-masing. Dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Herjinata undur diri. Wassalam.